Salam kesejahteraan, salam kebebasan buat dulur-dulur semua. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang hukum semesta yang nomor 2, yaitu hukum tabur tuai. Sebagai intro nggih, hukum alam ini ndak melihat sampean itu berkepercayaan apa, beragama apa, berbaju apa, berpangkat apa. Flashback sebentar nggih, kembali ke hukum alam yang pertama kemarin, yaitu hukum kesejatian Tuhan atau hukum keesaan Tuhan atau kemanunggalan Tuhan. Kita ini kan ibarat percikan air yang berada di lautan, nggih. Yang mengatur berarti ya lautan itu, nggih, dengan hukum-hukumnya. Ibarat kita itu udara yang ada di balon. Nah, ketika udara itu lepas akan bersatu dengan udara-udara yang di luar, bersama hukum-hukum udaranya juga. Nah, sama seperti hukum tabur tuai ini, kan apa-apa yang ada di ruang kosong itu kan sang kosong itu sendiri. Jadi ketika sang kosong berbuat pada sang kosong, berarti sama dengan berbuat pada diri sendiri. Nah, dari situ ketika kita menyakiti, melukai saudara kita sesama ruang kosong misalkan itu tetangga, kita menghujat tetangga, rasa hati, rasa batin, rasa sakit tetangga kita yang dihujat itu akan kembali pada diri kita sendiri. Jadi dari aku akan kembali pada diriku sendiri, tidak akan kembali kemana-mana. Sama seperti halnya ketika kita menolong orang. Nah, orang yang kita tolong itu kan merasa bahagia, nggih. Rasa bahagia tersebut juga akan kembali pada diri kita sendiri, dan kadarnya itu akan selalu tepat, tidak ada yang meleset. Misal 1 kilo ya 1 kilo pas, karena hukum alam itu akan bekerja dengan sangat polos, dengan sangat jujur, tanpa memihak apapun, nggih, apapun. Makanya setiap kepercayaan itu selalu mengajarkan cinta kasih, saling menghormati, menolong dengan sesama, nggih, sesama ruang kosong. Supaya apa? Ya itu tadi hukum tabur tuai. Nah, dari situ maka sudah sewajarnya, seharusnya kalau ingin hidup enak itu ya mengenakkan sesamanya, mengenakkan sesama ruang kosongnya, jangan menyakiti. Kita berpikir buruk pada orang lain, keburukannya akan kembali pada diri sendiri. Berpikir baik pada orang lain, kebaikannya akan kembali pada diri sendiri. Apalagi yang sering kita lakukan, ngerumpi, rasan-rasan, lah itu juga berbahaya, nggih. Kembalinya pada diri sendiri lagi. Walaupun terkadang kita melihat orang itu banyak rezeki ya, tapi di dalamnya itu ada saja konflik yang menyebabkan batin itu tidak enak, batin itu tersiksa. Entah konflik dengan anak, entah konflik dengan siapa, yaitu wujud dari hukum tabur tuai itu sendiri.
Ada lagi ketika kita mendapat rezeki yang banyak ya, tahu-tahu tiba-tiba rezeki itu cuma numpang lewat. Sering nggih, sering, saya juga sering kok dulu. Nah, makanya kita sedikit-sedikit memperbaiki diri, tidak menyalahkan apa-apa yang di luar. Nggih. Apa-apa yang dari luar datang pada kita, misal kita ditabuk orang ya, ditabuk orang, yang nabuk itu ndak pernah salah pada kita, dia hanya penyampai buah yang matang saja, buah tanaman kita sendiri, hasil tabur tuai kita sendiri. Jadi apapun yang datang pada kita itu tidak ada yang salah. Lagi-lagi kita kembali pada diri sendiri. Sedangkan dalam penerapannya di kehidupan ini kita sering terlena dengan itu. Mengapa? Karena kita sudah didoktrin itu balasannya kelak di akhirat. Nggih. Ya ndak toh, balasannya ya di dunia ini. Kan selama masih kita di dunia ini kan kita diberi perangkat lengkap. Panca indera ya ada, untuk apa? Untuk merasakan balasan itu. Akhirat itu ya batin sampean, ya rasa sampean itu yang bisa merasakan itu. Sampean bahagia, yang bahagia ya batin. Sampean sakit, yang sakit ya batin, yaitu surga dan neraka. Makanya kita itu sering terlena, sering kadang-kadang tidak sengaja itu menyakiti sesama. Nggih. Nah, hukum tabur tuai itu berjalan secara menyeluruh, nggih. Semua manusia, seperti yang di awal tadi, tidak memandang kepercayaan apapun, jabatan apapun, pangkat apapun. Nggih. Kalau ingin enak ya mengenakkan, kalau ndak ingin enak ya monggo tahu sendiri jalannya. Dengan demikian adanya, berarti apapun yang terjadi pada diri kita, enak ataupun tidak enak, ya diri kita sendiri yang berbuat, diri kita sendiri yang membuatnya. Jadi bukan cobaan Tuhan, ujian Tuhan itu tidak ada. Ujian Tuhan itu tidak ada, cobaan Tuhan itu tidak ada. Yang ada ya ciptaan kita sendiri. Makanya ya harus diterima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Kalau ndak bisa nerima gimana? Nanti akan ada hukum repetisi, nggih, pengulangan. Kita bahas di episode kesempatan selanjutnya, nggih. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.